Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini pembahasan kita adalah manfaat dari menulis. Ya, jadi teman-teman, dalam hidup ini kita tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, berhitung. Yang kedua, menulis. Ya, kita seakan tidak bisa jauh-jauh dari dua hal ini ya. Yang pertama yaitu berhitung ya. Yang pertama berhitung dulu waktu masih sekolah atau sekarang kalian yang posisinya itu masih sekolah, itu mungkin posisi kita saat mengenyam pendidikan itu sering berpikir tidak suka dengan pelajaran matematika, tidak suka dengan pelajaran berhitung ya. Tapi kenyataannya di kehidupan sehari-hari kita itu ya pasti mau nggak mau ya tetap berhitung ya kan. Kita praktekkan pelajaran matematika kita dalam kehidupan kita ya. Apalagi yang kalian posisinya itu berjualan ya, pastikan kalian menghitung ya, menghitung modal yang sudah dikeluarkan, berapa uang yang sudah dikeluarkan, terus berapa keuntungan dari hasil penjualan gitu kan. Itu kan sebenarnya juga berhitung gitu loh, bagian dari matematika sebenarnya ya. Kadang-kadang kita aja nggak merasa gitu ya kan. Terus yang kedua, kita itu nggak lepas dari yang namanya menulis, apalagi di zaman sekarang ya, di era-era sekarang ya, yang dimana kita itu pasti nggak lepas dari yang namanya menulis. Kita menulis pesan kepada orang lain lewat media sosial ya enggak. Nah, ya kan, kita pasti ya menulis gitu loh. Terus yang posisinya jadi guru misalnya, eh, kita menulis apa ya, menulis sedikit pelajaran di papan tulis misalnya ya kan, itu kan juga bagian dari menulis. Yang masih sekolah misalnya, em, menulis rangkuman misalnya, rangkuman pelajaran itu juga menulis ya kan. Kita apa namanya, mengirim pesan kepada teman, kepada mantan misalnya, itu kan juga bagian dari menulis ya. Jadi ya dua hal ini, berhitung dan menulis, ini seakan sudah melekat dalam kehidupan kita ya teman-teman. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah menulis yang sifatnya itu menjadi suatu karya. Jadi nggak asal-asalan menulis ya teman-teman. Jadi manfaat menulis yang kita bahas itu adalah manfaat menulis yang menulisnya itu menjadi suatu karya gitu ya. Jadi menulis itu ada manfaatnya ya teman-teman. Kalau kita melihat teman kita yang jadi penulis atau bahkan diri kita sendiri yang jadi penulis, kita jangan mengira menulis itu apaan sih, kan cuma cuma menulis ya kan. Nah, kita menulis misalnya menulis berita misalnya, ya udah menulis berita dasar udah gitu doang kan. Enggak ya, enggak pada dasarnya enggak sesingkat itu gitu loh. Kayak menulis cerpen, puisi ataupun novel, ya udah tinggal tulis terus diterbitkan udah selesai. Ya enggak apa ya, sebenarnya manfaatnya enggak hanya sebatas itu tok gitu, enggak hanya sebatas tulisan kita kita publish, kita terbitkan terus dibaca banyak orang, menghibur banyak orang, udah selesai. Enggak hanya sebatas itu teman-teman ya. Jadi manfaatnya itu banyak sekali ya. Jadi pembahasan kita adalah manfaat dari menulis itu sendiri. Manfaatnya entah dari segi material ataupun non material. Manfaat dari segi material itu, secara material penulis akan mendapatkan manfaat berupa honorium dan pekerjaan sambilan untuk mendapatkan penghasilan dari kemampuan menulisnya. Jadi kalau dari segi material itu ya kita pasti bisa mendapatkan penghasilan, bisa menghasilkan uang itu ya dari menulis ya. Jadi semisal kita menulis artikel, menulis berita, kita upload di media sosial ya kan, itu kan pasti kita bisa mendapatkan uang dari situ ya kan. Misalnya kita menulis berita, menulis opini ya kan, itu kita pasti akan mendapatkan honorer dari situ. Kita menulis sebuah artikel ke satu media ya, nah, misalnya ke Jawa Pos atau ke
basafasi.com ya kan, atau media-media yang lain ya. Kalau tulisan kita itu diterima, kita kan dapat honorer ya kan, kita dapat uang dari situ gitu loh, meskipun nggak banyak ya, misalnya hanya sekian sekian ratus ribu atau berapalah, tapi kan itu manfaat dari menulis ya kan. Nah terus manfaat material yang lainnya itu kita bisa berbagi informasi, kita bisa berbagi ilmu. Semisal kita mau berbagi berita ya, berita yang aktual, berita yang sangat penting, berita olahraga, politik, ataupun kita menulis artikel tentang kesehatan ya kan, manfaat dari buah apel, dari sayur-sayuran. Itu kita share, kita tulis, kita jadikan artikel, kita share ke berbagai media, kita kirim ke berbagai media, akhirnya orang lain pun bisa mendapatkan ilmu gitu loh. Itu juga bagian dari manfaat secara material ya teman-teman. Terus untuk secara non material, manfaat dari menulis yang sifatnya non material itu, secara non material penulis akan mendapatkan kepuasan batin setelah mengekspresikan diri, menuangkan gagasan, ide, dan menyampaikan sebuah informasi dengan cara menulis. Nah, jadi teman-teman, manfaat secara non material itu bagi seorang penulis ya, untuk seorang penulis itu manfaatnya itu banyak sekali teman-teman. Semisal kalian itu penulis fiksi, novel ataupun cerpen ya, maka kalian bisa menuangkan ide-ide kalian ya. Kalian menulis puisi misalnya, maka kita bisa mengekspresikan perasaan kita, pikiran kita, ide kita itu lewat puisi-puisi kita. Misalnya sedang galau, maka nulis puisi tentang hati yang sedang gundah, sedang galau, sedang kecewa gitu. Terus kita juga bisa perasaan kita itu bisa lebih fresh gitu. Kalau teman-teman tahu ya, yang kelahiran tahun 90 itu ya, itu pasti kalian gak asing dengan namanya buku diari ya kan. Anak-anak sekolah di tahun 90, mungkin bahkan tahun 80-an ya, 80, 90, awal-awal tahun 2000 itu ya, itu pasti kalian gak asing dengan namanya buku diari ya kan. Jadi anak-anak dulu itu karena mungkin belum ada medsos ya, belum ada internet. Andai kata internet sudah ada pun gak segencar sekarang, maka ditulis ya, menulis perasaan kita itu lewat menulis di buku. Jadi anak zaman tahun-tahun 80, 90, 2000, tahun-tahun itu ya, awal-awal tahun 2000 itu kalau mungkin sedang marah, sedang kecewa, terus nggak bisa ngungkapin perasaan, nggak ada teman curhat, itu pasti nulis di buku. Nah, jadi menulisnya itu di buku teman-teman. Hari ini aku sedang galau, aku bertengkar dengan sahabatku apalah ya kan, habis dimarahin sama bapak atau apalah gitu kan, pasti kan punya buku diari gitu loh. Nah jadi secara tidak langsung itu hal-hal seperti itu, menulis itu bisa melegakan perasaan kita ya kan. Mungkin kalau zaman sekarang menulisnya nggak lewat diari ya, mungkin lewat status ya. Jadi lagi sebel itu nyindir temannya, nyindir sahabatnya itu lewat status ya. Tapi kalau sebisa mungkin itu lebih baik ditulis di buku saja ya teman-teman. Jadi menulis buku diari seperti anak tahun 90 atau awal 2000 di zaman sekarang itu masih relevan teman-teman. Jadi jangan merasa kok kayak anak zaman dulu aja, norak lah, kator lah. Oh enggak teman-teman, itu enggak norak sama sekali. Karena bagaimanapun juga sampai kapanpun menulis itu tetap punya manfaat secara psikologis bagi kita teman-teman ya. Selain menuangkan ide, menulis itu juga bisa melegakan perasaan kita teman-teman. Nah oke teman-teman, itu tadi sekilas manfaat dari menulis ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.